menjaga akan tetap menyerah atau ia bisa tujuannya? Sama-sama mari kita saksikan drama Badai Sepanjang Malam. Selamat menonton. Kami harap saudara tetap menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin, kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila Anda memandang rombongan SD yang cuma 3 kelas itu, dindingnya telah robek, dan pintunya telah copot, lemari-lemari sudah reot, lonceng tua bekas pacul yang sudah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi tantangan bagi kita bersama. Sebelum itu, kami perkenalkan 2 orang guru lainnya yang sudah 5 tahun bekerja di sini. Yang ini adalah saudara Sali. Sedang yang berkacamata itu adalah saudari Hasan. Datangan saudara dan saudari ini akan memperkuat tekad kami untuk membina generasi muda di sini. Harapan seperti ini menjadi harapan saudara Sali dan saudari Hasan tentunya.
memang sudah lelah. Namun, pikiranku masih saja mengambang sana kemari. Biasa, aku kan selalu begini malam-malam. Baiklah. Tapi apa boleh ku ketahui apa yang kau pikirkan malam ini? Semuanya, semua yang kupikirkan selama ini telah kurekam dalam buku harianku. Perjalanan seorang guru muda yang ditempatkan di suatu desa terpencil seperti Knulan ini kini merupakan lembar-lembar terbuka bagi semua orang. Kenapa baru kini kau beritahu hal itu kepadaku? Kau nampaknya seperti menyimpan suatu rahasia. Atau memang rahasia? Rahasia? Sama sekali bukan rahasia, sayangku. Malam-malam di tempat terpencil seperti ini, seakan mengajakku untuk merenungkan sesuatu. Dan jika aku tak bisa memenuhi ajakannya, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali di suatu malam yang mencekam, ketika aku sudah tertidur dengan nyenyak, aku tiba pada satu persimpangan jalan di mana aku tak boleh memilih. Pasrah saja. Apa yang bisa kulakukan pada tempat sunyi ini? Ini, cobalah kau baca catatanku. Tanggal 2 Oktober 1977. Sudah setahun aku bertugas di Klaulan. Suatu tempat terpacak tegak, seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi, dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu melecut tubuh. Ia kering kerontang, gersam. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh danau tontonannya? Setahun telah lewat, dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Aku masih belum menemukan adanya kejantanan di sini. Orang-orang seperti sulit berbicara tentang hubungan dirinya dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang tiap pagi kuhadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Kenapa? Mengapa kau berhenti?
Jangan tetap bagus begitu. Apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Bisakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Keterlaluan! Kejujuran dipertaruhkan di dalamnya, Saena. Aku bisa mengatakan, kita terkadang dihinggapi oleh suatu sikap munafik dalam satu gerombolan hidup. Ada sebuah ikatan yang mengharuskan kita berkata ya terhadap apapun itu. Sekalipun hati kecil kita berkata tidak. Dan kejujuran mendorong diriku untuk berkata tidak. Aku juga tahu masa kini yang dicari adalah orang-orang yang berkata ya. Yang berkata tidak akan disisihkan. Memanglah sulit, Saena. Namun itulah hidup yang sebenarnya. Kecuali kalau kau ingin melihat hidup yang indah di luar dan bobrok di dalam. Itulah masalahnya. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Pikiranku sederhana saja. Kau ingat tentunya ketika kita pertama kali tiba di desa ini. Ya, setahun yang lalu, tekadmu untuk berdiri di depan kelas, mengajar generasi-generasi muda itu agar menjadi pandai. Idealismemu menyala-nyala. Dan aku ingat waktu itu kita disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datangnya. Sebentar. Ini, putarlah tape ini. Kurekam semua peristiwa itu. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Daniel dan istri. Inilah tempat kami. Kami harap saudara betah menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin, kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila ada memandang bangunan SD yang cuma gambar itu, dindingnya karobek, jongkirnya tak copot, kemarin-kemarin sudah leot, lonceng buat tas pacul, ya sudah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi datangan bagi kita bersama.
terdesak dalam masyarakat yang kecil ini. Berapa kali harus kukatakan bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semua tindakanku. Namun kau menyalahkanku karena aku terlalu banyak bilang tidak pada masyarakatku. Namun itulah hatiku yang ikhlas. Tidak langkah masyarakat. Tidak, saya. Tidak. Tahu masyarakat seperti katamu tidak hanya terbatas di dalam desa saja, namun juga di luar kota. Kau tidak memahami masyarakatmu. Masyarakat itulah yang tidak mengerti aku. Siapa yang salah dan mati? Masyarakat. Yang menang. Aku. Pindah dari sini. Kurasa itu bukan sebuah penyelesaian. Sementara memang itulah penyelesaiannya. Tidak. Pasti ada yang hilang antara kau dengan masyarakatmu. Dulu kau membanggakan dirimu sebagai seorang idealis. Idealis sejati malah. Namun apalah arti kata itu bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul akrab dengan masyarakatmu. Aku terkenang masa itu ketika kau membujukku agar aku mau datang kembali. Ketika awal menetap, Saena, aku mau hidup jauh dari kebisingan. Aku lebih tertarik dengan kehidupan sunyi di dalam desa, dengan penduduknya yang polos dan sederhana. Di sana, kita bisa melihat manusia seutuhnya. Manusia yang belum dipoles oleh sikap-sikap munafik dan ulasan belaka. Kuharap kau bisa menerima keinginanku ini dengan gembira, dan kita bisa bersama-sama ke sana. Di sana, tenagaku lebih diperlukan, dan tentunya banyak yang dapat aku lakukan di sana. Sudah kau pikirkan baik-baik. Perjuangan di sana berarti di luar jangkauan perhatian. Aku bukanlah orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sana bukan dengan harapan menjadi guru yang teladan. Namun cobalah kau bayangkan, siapa pejabat yang bisa menerima kekurangan seorang guru yang bertugas di Sembalun umpamanya? Benar, mereka yang menerima gajinya tiap bulan, namun dari hari ke hari dicekam oleh kesunyian. Dengan senyum secercah terbayang di bibirnya bila menghadapi anak bangsanya dengan alat yang serba kekurangan, bisa saja kehabisan kapur ataupun semacamnya. Namun hatinya tetap di sana. Aku bukanlah orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi, melainkan nilai-nilai dan ukuran seorang guru yang bertugas di desa perlu kita renungkan kembali. Ini bukanlah ilusi atau ikauan di malam sepi, Saena. Sedangkan teman-teman kita di kota mempunyai kesempatan sebaliknya dari kita ini. Itulah yang mendorong diriku ini untuk bertugas di desa ini. Baiklah sayang. Ketika aku melangkahkan kakiku memasuki gerbang perkawinan kita, aku tahu suami macam apa yang
yaitu menghayati tugas suami dan menjadi pendorong utama karirnya. Aku siap meninggalkan kota yang ramai, dan aku sudah siap mental menghadapi kesunyian atau kesepian macam apapun itu. Kau tak perlu sanksi. Kini, aku menjadi saksi terhadap dirimu. Mana idealismemu yang dulu itu? Tengoklah ke sana. Apakah jajaran buku-buku itu belum bisa memberi jawaban pada keadaan yang kau hadapi sekarang? Di sana ada jawaban yang diberikan oleh Leon Uris, Eric Fromm, Emerson, atau Alvin Toffler. Iya, malam-malam aku sering lihat kau membuka buku-buku itu. Buku-buku dari Eric Fromm yang berjudul The Same Society, atau Future Shock-nya Alvin Toffler itu. Apa yang kau ketahui tentang Eric Fromm dengan buku-bukunya itu? Ataupun Toffler? Tidak banyak. Tapi yang ku ketahui, ada orang-orang yang mencari kekuatan pada buku-bukunya. Dan dia tidak akan mundur, walau kehidupan pahit macam apapun disodorkan kepadanya. Kau tahu kenapa? Karena ia mempunyai integritas diri yang lebih tinggi dari orang-orang yang menyebabkan kepahitan hidupnya. Apakah kau yakin akan menyerah dalam hal ini? Ketika kau pertama kali melangkahkan kakimu memasuki desa ini, sudah terlalu banyak yang kau sumbangkan kepadanya. Ini harus kau akui. Tapi kini, akuilah engkau menganggap desa ini sudah terlalu banyak meminta pada dirimu. Inilah resiko hidup di desa. Seluruh aspek kehidupan kita disorot. Sampai-sampai soalan pribadi kita dijadikan mampu atau tidaknya kita bertugas. Dan aku tahu hal itu karena aku kenal kau. Aku sama sekali tak menyalahkan kau. Malah diam-diam aku menghargai kau. Dan hal itu sudah sepantasnya. Aku tak ingin kau tenggelam begitu saja dalam suatu masyarakat atau suatu sistem yang buruk, namun telah membudayakan masyarakat itu sendiri. Dimanapun kau berada, juga sekiranya kau bekerja di kantor. Dulu, kau pernah dengan penuh semangat menceritakan bagaimana karya Leon Uris yang berjudul Kibi 7. Di sana Uris menulis,
katamu bahwa seorang manusia harus sadar atas kemanusiaannya dan mampu berdiri tegak antara batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang menjadi pendukungnya. Betapapun kecil kekuatan itu, di sanalah manusia diuji. Ini bukan kuliah. Aku tak suka ketika kau berbicara tentang menang kalah dalam hal ini. Tidak ada yang menang. Dan juga tidak ada yang kalah. Dialog yang masih kurang. Aku mungkin mulai menyadari apa benar hilang yang kau katakan tadi. Generasi sekarang mengalami kesulitan dalam hubungan antar sama manusia lebih tepatnya. Mereka mengalami apa yang disebut kegangguan intelektual. Kita semakin cemas. Kita akan mengalami kemiskinan artikulasi. Sementara di sekolah, tidak. Di banyak sekolah malah mengarang pun bukan jadi tujuan utamanya lagi. Sementara semakin banyak gagasan yang harus kita beritahukan ke segala sudut. Pertukaran pemikiran semakin kita butuhkan. Iya. Seperti pertukaran pikiran malam ini. Kita harus yakin atas manfaat pertukaran. Ada gejala dalam masyarakat di mana orang-orang yang kuat dan berkuasa enggan bertukar pikiran. Untuk apa? Kata mereka. Kan aku berkuasa. Padahal nasib suatu masyarakat bergantung pada hal-hal itu. Dan juga kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan saja berada di dalam konflik dengan orang-orang yang memiliki sifat tidak sosial, namun sering pula dengan sifat-sifat manusia yang paling dibutuhkan, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan Eric Fromm yang bilang. Aku yang ngutip dari dia. Duh, kurasa sudah cukup. Pagi ini anak-anak menunggumu. Generasi muda yang membutuhkan itu. Aku akan tetap berada di desa ini, sayang. Aku akan tetap bersamamu. Yakin. Wah, gimana ungkapan drama pertama kita? Seru nggak?